Halo teman-teman Foodplanners, saya Ronald Rulindo, Direktur Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah dari Komite Nasional Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Foodplanners sekalian. Pertanyaan berikut ini mungkin berasal dari teman-teman yang mau terjun di bisnis kuliner. Pertanyaannya begini, dalam memulai sebuah bisnis, khususnya bisnis kuliner, biasanya pemilik usaha membeli aset atau alat dengan sistem kredit agar modal tidak habis di awal. Bagaimana sudut pandang syariah tentang hal ini? Apakah diperbolehkan? Jika tidak, bagaimana solusinya? Sangat wajar ya teman-teman Foodplanners, ketika kita memulai bisnis, kita berusaha menghemat modal. Jadi dalam bisnis kuliner ya mungkin barang-barang seperti alat-alat masak atau alat-alat ya untuk menyajikan makanan, kita gunakan hutang terlebih dahulu sehingga tidak bisa perlu menghabiskan modalnya. Atau mungkin kita membeli tempat usaha dengan pinjaman ke bank misalkan. Apakah itu salah? Secara konsep bisnis tentu tidak salah. Lalu yang masalahnya bagaimana? Ya kembali, bagaimana cara kita membeli barang tersebut dengan kredit tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah. Boleh hutang, tapi hutang atau dalam bahasa Islamnya adalah bahasa Arabnya adalah qard, itu tidak boleh menggunakan bunga atau qardul hasan. Tetapi permasalahannya adalah apakah ada orang yang mau meminjamkan uang tanpa ada bunga? Ya mungkin ada kalau orang tua atau keluarga dekat. Tapi kabar baiknya sekarang ada bank syariah yang bisa memberikan pembiayaan bebas bunga. Tapi bukan berarti bebas biaya loh. Yang menjadi perbedaan di sini adalah bank syariah dapat membantu teman-teman yang bergerak di bidang food kuliner untuk mungkin membeli alat-alat yang diperlukan di awal-awal bisnisnya. Misalkan teman-teman bisa meminta pembiayaan murabahah ke bank syariah. Pembiayaan murabahah ini adalah pembiayaan jual beli. Jadi teman-teman tinggal bilang ke bank syariah, saya ingin beli ini itu, ya kemudian bank syariahnya akan membeli dahulu barangnya, kemudian menjual ke teman-teman sekalian dengan harga pokok plus profit margin yang sudah ditetapkan dan disepakati. Nah, jual belinya ini secara tangguh sehingga tidak perlu dibayar lunas di awal tapi bisa dicicil, dan keuntungan dari profit margin bank syariah itu tadilah yang sebagai pengganti bunga di hutang piutang yang bersifat konvensional yang ada bunganya. Atau teman-teman juga bisa mendekati bank syariah meminta pembiayaan ijarah. Ijarah itu sewa mirip seperti leasing. Jadi kembali di sini bank syariah akan membelikan dulu alat-alatnya dan kemudian menyewakannya kepada teman-teman Foodplanners sekalian. Di situ teman-teman Foodplanners tinggal bayar sewa terhadap barang-barang tersebut. Di akhir perjanjian barang tersebut bisa dihibahkan atau dijual murah kepada teman-teman Foodplanners sekalian sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, yang lebih ideal lagi tentu adalah berbagi hasil lewat mudharabah dan musyarakah. Jadi teman-teman Foodplanners meminta bank syariah menjadi investor untuk membiayai sebagian atau seluruh usaha teman-teman Foodplanners ini. Nanti keuntungan dan kerugiannya bisa dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Apakah itu kesepakatannya berdasarkan dengan mudharabah ataupun dengan musyarakah. Demikian sesi Q&A bersama saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman Foodplanners semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.